Qul huwallahu ahad. Film ini diawali dengan beberapa orang yang sedang membicarakan sosok Sugi. Mereka membicarakan Sugi yang tiba-tiba meninggal. Namun salah satu dari mereka mengatakan jika Sugi itu meninggal karena ketindihan. Hal ini diakibatkan pada saat itu Sugi tak sengaja melihat sosok Doro Ayu. Dia adalah ibu dari Lara. Saat Sugi akan mendekati Doro Ayu pun tiba-tiba saja menghilang. Namun Maman yang tidak percaya dengan perkataan dari temannya itu, dia lebih memilih untuk pergi dari obrolan tersebut demi menikmati sebotol anggur yang dia minum di dalam gudang. Hal ini membuat dirinya sampai mabuk tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba saja Maman pun didatangi oleh sosok Doro Ayu dalam tidurnya. Maman yang kepanikan sehingga dia tidak sadar jika ada tali yang sedang melilit di lehernya. Hal itulah yang membuat Maman harus meregang nyawa pada malam itu. Dan film Trinil, Kembalikan Tubuhku, dimulai. Dalam sebuah surat kabar, 5 pekerja yang bekerja di perkebunan keluarga Sounder, mereka semua tiba-tiba menghilang dan ditemukan tewas secara misterius. 3 bulan pun berlalu dari kejadian tersebut. Terlihat sepasang suami istri yang baru saja pulang dari bulan madu. Dia adalah Lara dan juga Sultan. Di tengah perjalanan, Pak Joko, sopir yang mengantar mereka, mengatakan kepada Sultan dan juga Lara jika tidak seperti biasanya cuaca di sini tiba-tiba saja hujan lebat. Namun Lara mengatakan mudah-mudahan saja semua itu pertanda baik. Tapi tiba-tiba saja Sultan melihat penampakan yang ada di tengah perkebunan teh. Namun semua itu tidak menghentikan mereka untuk kembali ke rumah, yang dimana rumah milik Lara dan juga Sultan berada di perkebunan teh milik keluarga Sounder. Setelah tiba di rumah, Lara pun melakukan pekerjaannya untuk mengawasi bisnis perkebunan teh yang dia kelola. Lara yang mendapatkan laporan dari pegawainya jika omset beberapa bulan ini sedang melorot. Hal ini dikarenakan oleh cuaca ekstrim yang menimpa di area perkebunan. Namun tiba-tiba saja pandangan Lara tertuju kepada suatu ruangan. Lalu sementara itu di tempat yang lain, beberapa pekerja yang ada di perkebunan teh, mereka menanyakan apakah Mbak Lara mengetahui soal kematian misterius yang terjadi 3 bulan yang lalu. Ini seperti halnya yang diberitakan di dalam surat kabar yang diperlihatkan di awal cerita. Hal ini membuat salah satu pegawai mencoba untuk bertanya kepada Pak Joko. Namun Pak Joko mengatakan untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Mbak Lara. Meskipun si pegawai ini sangat ketakutan karena banyak kejadian yang aneh yang menimpa di perkebunan tersebut pasca menghilangnya Doro Ayu. Lalu sementara itu Sultan mengeluhkan kepada istrinya kenapa dia masih begitu tenang ketika banyak kejadian yang aneh saat mereka sampai di rumah. Lara di sini mencoba untuk menenangkan suaminya itu dan mengajak untuk segera beristirahat. Dan tiba-tiba saja dalam tidurnya Lara mengalami peristiwa ketindihan. Dan hal inilah membuat dia mencoba meminta pertolongan kepada Pak Joko yang pada saat itu baru saja menyelesaikan sholatnya. Pak Joko yang mendengar teriakan minta tolong dari Sultan, dia segera bergegas untuk menemui Sultan. Pak Joko langsung mengambil segelas air dengan dibacakan mantra-mantra. Dan seketika itu juga Lara pun tersadar. Allah Akbar. Sultan mencoba untuk memberitahu Lara yang sedang kebingungan jika dia baru saja mengalami sebuah mimpi buruk. Namun Lara justru tidak senang dengan kehadiran orang asing yang ada di kamarnya. Lara pada saat itu juga menyuruh Pak Joko untuk keluar dari kamarnya. Peristiwa demi peristiwa yang aneh yang terjadi di rumah Sultan membuat dirinya menemui seorang teman yang bernama Yusuf. Yusuf adalah dokter psikologis, namun dia juga mahir dalam ilmu supranatural. Sultan di sini menceritakan kepada Yusuf
tentang apa yang menimpa kepada istrinya belakangan ini. Dan hal inilah membawa Yusuf untuk mendatangi rumah Sultan di pagi hari itu. Yusuf langsung melaksanakan tugasnya di rumahnya Sultan. Dia menyimpan sebuah gelas yang ditaburi garam dan mengatakan kepada Sultan, jika pada esok hari gelas ini masih bersih, maka rumah Sultan baik-baik saja. Tapi sebaliknya, jika gelas ini kotor, maka Sultan dan istrinya harus berhati-hati. Namun sayangnya, kehadiran dari Yusuf tidak disukai oleh Lara. Lara langsung mengusir Yusuf pada saat itu. Namun di saat makan malam, Sultan mengatakan maksud dan tujuannya mendatangkan Yusuf jika Yusuf akan menolong Lara yang selalu mengalami peristiwa ketindihan. Tapi Lara menapik jika dirinya baik-baik saja, tidak ada hantu, tidak ada setan, dan tidak ada sosok penampakan dari mamanya. Tapi tiba-tiba saja Lara melihat sosok penampakan ibunya di depan matanya, dan sementara itu Sultan yang tiba-tiba pingsan karena kaget ketakutan. Sampai pada pagi harinya Yusuf kembali datang ke rumahnya Sultan dan Lara. Di sini Sultan mengatakan kepada Yusuf jika hantu kepala buntung telah kembali. Yusuf pada saat itu langsung melihat ke arah gelas yang dia simpan di hari sebelumnya. Gelas itu kini sudah berubah warna dari bersih menjadi kotor. Dari hal ini, Lara meminta Yusuf untuk segera mengusir semua setan yang ada di rumahnya. Yusuf mulai bekerja dengan mengumpulkan beberapa data, dari mulai artikel pernikahan kedua orang tua Lara sampai kepada menghilangnya Rahayu Sounder atau ibu dari Lara secara misterius, yang sebelumnya sang suami William Sounder telah menghilang secara misterius terlebih dahulu. Yusuf mencoba untuk melakukan ritual di rumahnya Lara. Namun pada saat itu Lara melarang Yusuf untuk masuk ke dalam kamar milik ayahnya. Meskipun di keesokan harinya Sultan mengantar Yusuf ke tempat kerja Pak William dan memberikan izin kepada Yusuf untuk menginap di kantor tersebut. Pada malam harinya Yusuf kembali melakukan proses ritual pemanggilan setan. Dan tiba-tiba saja ada sosok yang menggedor-gedor pintu rumahnya Sultan dan juga Lara. Yusuf mencoba untuk membuka pintu tersebut, namun tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba saja muncul sosok kepala buntung mendekat ke arah Sultan dan juga Lara sambil mengatakan, kembalikan tubuhku kepada Lara dan juga Sultan. Namun di saat yang bersamaan datanglah Yusuf untuk mengusir penampakan tersebut. Balik no kembungku. Setelah peristiwa itu, Yusuf secara diam-diam masuk ke dalam kamar Pak William. Di dalam kamar, Yusuf tak sengaja menemukan foto masa kecil Lara dengan ayahnya. Dan di balik foto tersebut terdapat sebuah tulisan, "Aku dan Trinil." Penemuan ini pun dimasukkan Yusuf ke dalam proses investigasinya. Lalu sementara itu di keesokan harinya, salah satu pegawai di perkebunan mencari-cari Togar yang sudah 2 hari tiba-tiba menghilang. Dan tiba-tiba saja mereka mendengar suara bunyi radio yang berasal dari sebuah gudang yang sudah lama ditutup. Maman pun langsung menuju ke gudang tersebut dan dia melihat Togar yang sudah tewas bunuh diri. Peristiwa ini pun membuat beberapa pegawai mencoba untuk pergi dari perkebunan, dan hal ini coba dilarang oleh Pak Joko. Pak Joko mengingatkan tentang jasa-jasa Pak William kepada mereka. Namun sebagian besar para pegawai menilai perkebunan ini sudah terkutuk, yang pada akhirnya mereka semua memilih pergi dari perkebunan tersebut. Dan sementara itu Lara sangat marah kepada Pak Joko karena dia tidak memberitahu kepada Lara soal kematian beberapa pegawai yang terjadi sebelumnya. Meskipun pada akhirnya Lara meminta kepada semua pegawainya untuk menyembunyikan semua peristiwa ini dari polisi.
Dan sementara itu di tempat yang lain, Yusuf dengan diantarkan oleh salah satu pegawai perkebunan, dia dibawa ke suatu tempat di mana Yusuf sudah ditunggu oleh seorang sosok perempuan. Dia bernama Rondo Alas. Dan perempuan ini ternyata adalah ibunya Rahayu atau neneknya dari Lara. Dimana pada saat itu Rondo Alas menceritakan tentang masa lalu dari Rahayu. Rahayu dahulu meminta bantuan kepada seorang dukun agar dia bisa menikahi dengan seorang pria yang kaya raya. Dan sejak peristiwa itu Rahayu pun resmi bersekutu dengan setan, yang pada akhirnya Rahayu berhasil memikat seorang pria kaya raya yang bernama Willem Sounder. Rahayu dan Willem pun mereka berdua berbahagia, terlebih saat Rahayu sedang mengandung anak pertamanya, yaitu Lara. Namun naasnya Rahayu sebenarnya tidak menginginkan kelahiran anaknya tersebut karena Rahayu menilai kehadiran Lara di dunia akan merusak semua kebahagiaannya, terlebih saat ini suaminya terlihat begitu sayang dengan anaknya tersebut. Kebencian Rahayu kepada Lara pun semakin meningkat dikala suaminya William Sounder mewariskan seluruh perkebunan teh miliknya kepada Lara. Dari hal ini Rahayu sempat mengancam suaminya, andai jika suaminya tidak mengubah isi warisan itu, maka dia akan secara kejam akan membunuh Trinil. Trinil adalah sebutan sayang dari ayahnya untuk Lara. Dari peristiwa ini membuat ayahnya Lara menjadi sakit keras. Dokter keluarga menyarankan jika Pak Willem harus sering beristirahat dan dia menugaskan Sutan untuk merawat Pak Willem selama dia sakit. Dan keadaan ini pun dimanfaatkan baik oleh Rahayu dengan mengancam suaminya, andai suaminya tidak mau menandatangani surat tersebut maka dia akan membunuh Lara pada saat itu. Dengan terpaksa William Sounder pun menandatangani surat wasiat tersebut. Setelah beberapa hari berselang, ayahnya Lara pun mengatakan sesuatu hal yang penting kepada anaknya. Dia memberitahukan Lara jika ibunya sudah bersekutu dengan setan. Lara di sini akhirnya diberikan sebuah buku oleh ayahnya. Dan ayahnya pun berkata jika buku itu akan menyelamatkan hidup Lara andai Rahayu mengganggu Lara. Dan sementara itu Rahayu sendiri dia sedang melakukan persekongkolan dengan Sultan. Rahayu berjanji akan memberikan seperempat harta warisan milik suaminya jika Sultan mau bekerja sama dengan Rahayu demi membunuh suaminya tersebut. Dan pembicaraan ini pun didengar Lara pada saat itu. Hingga pada akhirnya Rahayu dan Sultan mereka melakukan wik-wik di depan suaminya. Pak Willem yang kaget melihat peristiwa itu, dia pun mendadak terkena serangan jantung. Sementara itu Rahayu kini sangat puas karena melihat suaminya sudah tidak bernyawa. Namun tiba-tiba saja Lara datang dari balik jendela dan menebas kepala Rahayu pada saat itu. Yang membuat Rahayu meregang nyawa. Sementara itu Sultan mengaku kepada Lara jika dia dipaksa oleh Rahayu untuk melakukan hal tersebut. Dan berdasarkan buku yang diberikan oleh ayahnya, Lara menguburkan jasad ibunya tersebut secara terpisah, di mana badannya dikuburkan di dalam tanah, sementara itu kepalanya dibakar oleh minyak tanah. Rondo Alas di sini meminta kepada Yusuf agar dia bisa mengakhiri semua kutukan ini dengan cara menyatukan kembali tubuh dan kepala milik Rahayu pada jam yang sama di saat Ayu meninggal. Yusuf tanpa buang-buang waktu lagi, dia langsung menuju rumah Lara dan juga Sultan. Namun tiba-tiba saja Yusuf ditebas kepalanya oleh seseorang dan dia ternyata adalah Sultan. Setelah membunuh Yusuf, Sultan bergegas kembali ke rumahnya dan tak lupa dia menyuruh Jarwo untuk menguburkan jasad Yusuf di depan rumahnya.
Dan sementara itu Sultan sendiri kini dia mencoba untuk menggali kuburan milik Rahayu. Di saat Lara sendiri kini sedang dihantui oleh roh dari ibunya tersebut. Namun semua itu berakhir ketika Sultan berhasil menemukan kepala milik Rahayu. Dan di esok harinya, Pak Joko mencoba untuk meminta Sultan dan juga Lara agar menguburkan Doro Ayu sesuai dengan syariat. Hal ini agar arwah dari Rahayu atau Doro Ayu bisa tenang dan tidak akan mengganggu lagi mereka. Namun di sini Lara justru meminta Pak Joko untuk merahasiakan semua apa yang terjadi kepada keluarganya. Dan ini kembali mengundang sebuah petaka di keluarga Sultan dan juga Lara. Hal ini membuat Sultan harus mati karena dia terjatuh dari jendela. Dan sementara itu Lara sendiri mengalami sebuah gangguan goib yang akan merenggut nyawanya. Sampai pada akhirnya Pak Ustadz datang secara tiba-tiba dan menolong Lara pada saat itu. Pak Ustadz membacakan beberapa ayat suci Al-Quran yang membawa Rahayu kini kembali ke alamnya. Setelah peristiwa tersebut, Ara dan keluarganya pun mereka menguburkan Sultan dan juga Rahayu secara layak. Dan film ini pun berakhir dengan Lara menjalani kehidupannya seperti biasa. Meskipun di akhir cerita ada suatu penampakan yang bangkit dari dalam kuburan.